Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita belajar dengan tema apa? Teks deskripsi. Oke, sebelumnya hadir semua? Ada yang sakit? Ada. Tadi hadir semua, sekarang ada. Siapa yang sakit? Ibu Sena. Ibnu. Ya. Dari kapan sakitnya? Tadi pagi. Sakit apa? Sakit kaki. Aduh. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kita silakan dibuka ya. Oke, kita pahami sebelum membaca teks deskripsi, kemudian memahami teks deskripsi itu apa. Nah, ketika menyusun, kita harus tahu dulu, ya, mulai dari yang terkecil. Misalnya penggunaan huruf. Huruf itu ada yang namanya kapital. Tahu kapital? Huruf kecil. Ada istilahnya? Nama lain dari, kan kalau huruf besar kapital. Nah, ini huruf besar. Kalau huruf kecil? Apa? Kan kemarin sudah diulas. Ya, ada istilahnya. Namanya ordinal. Ya, itu huruf kecil. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Secara penulisan, ketika kita menyusun teks deskripsi, itu biasanya ada yang menggunakan atau mix ya, campuran antara huruf kapital dengan huruf ordinal. Ya. Maka setiap diawali kalimat itu menggunakan huruf kapital. Jangan dicampur. Misal penulisan Pancasila, bukan? Ini P. Betul salah? Salah. Kenapa salah? Mana yang salah? Ini ya. Jadi penggunaan huruf ini menentukan, ya, menentukan kaidah bahasa yang baik dan benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita belajar tentang teks deskripsi peristiwa. Ada ini salah satu contoh siswa MTS Darul Ahsan kelas 9 yang akan membacakan keterampilan membaca bahasa Indonesia. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi peristiwa. Foto di atas adalah kereta cepat pertama di Indonesia yang disebut bus. Bagaimana perasaanmu bahwa Indonesia akhirnya bisa memiliki kereta cepat? Apa yang akan kalian rasakan jika pernah menaiknya? Coba deskripsikan bus berdasarkan foto di atas. Apa yang membedakannya dengan kereta-kereta lainnya yang dimiliki Indonesia? Kalian sudah pernah mempelajari mengenai teks deskripsi pada kelas 7. Kalian belajar mendeskripsikan benda, tempat, manusia, dan objek nyata lainnya pada kelas unit tersebut. Nah, kali ini kalian masih akan belajar mengenai deskripsi, tapi kalian akan belajar mendeskripsikan peristiwa dan perasaan terkait peristiwa tersebut. Baik, setelah selesai keterampilan membaca teks deskripsi, maka kemudian kita lanjutkan ke asesmen. Bagaimana siswa ini menjawab pertanyaan yang ada di teks deskripsi.
Ini adalah suasana siswa sedang mengerjakan asesmen terkait dengan teks deskripsi. Diksi. Diksi itu pilihan kata. Kata yang tepat itu apa? Kata yang bagus itu apa? Contoh misalnya dari kata aku. Nah, aku ini kata bagus apa bukan? Sinonim dari aku apa? Saya. Oke. Jadi yang tepat yang mana? Saya. Saya, ya. Oke. Ini namanya diksi, pilihan kata yang tepat. Jangan sampai ketika menyusun, setelah itu aku mandi, aku sarapan, terus banyak aku. Jadi ya, itu cara menyusun teks paragraf ya. Entah itu paragraf deskripsi, ya, atau eksposisi, narasi, argumentasi, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat, ya. Setelah dari huruf, kemudian kata, kemudian ke kalimat. Nih. Kalimat ini ada kalimat induktif dan deduktif. Oke, coba sekarang lihat ke buku masing-masing, ya. Mana yang kemarin? Yang awal, bab pertama. Nah ini, ya. Coba silakan dibaca sampai sini. Foto di atas adalah kereta cepat pertama di Indonesia yang disebut bus. Bagaimana perasaanmu bahwa Indonesia akhirnya bisa memiliki kereta cepat? Apa yang kalian rasakan jika pernah menaikinya? Coba deskripsikan bus berdasarkan foto di atas. Apa yang membedakannya dengan kereta-kereta lainnya yang dimiliki Indonesia? Kalian sudah pernah mempelajari mengenai teks deskripsi pada kelas 8. Kalian belajar mendeskripsikan benda, tempat, manusia, dan objek nyata lainnya pada kelas 8 tersebut. Nah, kali ini kalian masih akan belajar mengenai deskripsi, tapi kalian akan belajar mendeskripsikan peristiwa dan perasaan terkait peristiwa tersebut. Oke, cukup ya. Paham? Sesuatu, baik peristiwa, misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, silakan deskripsikan. Atau ketika kita melihat MRT, ya, kereta cepat. Selama ini kita hanya naik kereta biasa, misalnya kan. Apa perbedaannya? Nah, di situ diminta untuk mendeskripsikan, artinya menjelaskan sejauh mana pengetahuan kita tentang kereta tersebut. Atau misalnya mobil, atau yang lain. Boleh peristiwa, boleh benda, boleh hal apapun. Deskripsi itu menjelaskan atau menggambarkan sesuai faktanya, ya, tidak boleh fiktif. Ada fakta, ada fiktif. Fakta itu sebenarnya, kalau fiktif menunjuk pada cerita. Nah, itu beda lagi. Karena nanti gini, teks deskripsi ini kan bagian dari kajian ilmu wacana, ya, paragraf. Jadi paragraf itu ada 5, ya, yang kemarin sudah kita bahas. Mulai dari narasi, ya, ini 1, kemudian 2 deskripsi, ya, 3 eksposisi, 4 argumentasi, dan yang terakhir 5 persuasi. Ini semua berbeda, ya. Penjelasannya berbeda. Misalnya narasi itu cerita. Ya, yang namanya cerita
itu bisa dibuat-buat. Ini tidak boleh ya, kalau dalam kehidupan kita nggak boleh bohong ya. Asalnya begitu. Tapi kalau dalam teks ya, narasi itu boleh. Seperti pernah nonton film atau sinetron. Film itu fiktif apa fakta? Misalnya pernah nonton film Superman, Spiderman. Seru nggak? Seneng nggak? Keren juga ya. Nah, sampai kita menirukan ya, bagaimana dia mengeluarkan jaring laba-labanya. Itu fakta atau fiktif? Di dunia nyata ada nggak? Maka itu masuk kategori teks narasi. Ya, dibuat-buat ceritanya. Padahal nggak ada. Nah, beda dengan misalnya kita bercerita tentang sejarah. Nah, maka sejarah ini adalah fakta. Ya. Tuh. Itu yang membedakan antara teks narasi dengan deskripsi. Karena ini hampir mirip. Kalau eksposisi beda lagi. Eksposisi itu iklan. Ya. Pernah lihat kan iklan di televisi? Jadi mereka mempromosikan. Ya. Jangan lupa beli spidol Snowman karena ini lumayan bagus hasilnya. Ya. Kemudian harganya murah. Itu namanya eksposisi. Nah, ini juga promosi. Itu namanya eksposisi. Ya. Nah, beda dengan argumentasi. Itu pendapat yang didasarkan oleh teori ilmiah. Ya. Itu argumentasi. Yang terakhir persuasi. Ini ajakan. Contohnya apa? Ayo kita gabung ke pondok pesantren Darul Ahsan. Nah, kan? Di Darul Ahsan begini-begini. Yo, ayo kita main futsal bareng-bareng. Ya. Itu adalah persuasi, mengajak. Mari kita makan bersama. Ya. Ayo belajar dengan tekun. Nah, itu namanya persuasi. Oke. Paham? Oke, sehat-sehat dulu ya. Adli. Hadir. Al-Fadriyatul Jazir. Susah banget. Rafli. Hadir. Lukron. Arfan. Kafi. Niko. Normali. Farel. Repai. Naufal. Nizar. Satria. Ebe. Hasan. Afif. Alvin. Ibnu. Sini Alvan. Boy. Sakit. Khairul Azam. Judan. Rizky. Sain. Rizky Aditya. Agustiar. Rehan. Pere. Alur. Rizky Ramadan. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Paham? Oke, coba siapa yang bisa? Apa itu teks deskripsi? Terlibat langsung dalam peristiwa yang kalian alami sebagai penulis. Oke, kita berikan aplaus. Bagaimana ketika kita membuat teks, kita menentukan hurufnya dulu. Ya. Menentukan huruf kapital dengan ordinal, jangan sampai ketukar, jangan sampai keliru. Ya, penggunaannya. Kadang semuanya kecil, gitu kan? Kadang besar sebagian, kecil sebagian, atau bahkan besar kecil. Nah, ini semua ada aturan penulisannya ya, untuk penulisan huruf. Kemudian berlanjut karena sudah huruf menjadi kata. Cari atau diksi yang tepat ya. Maka formal ya. Formal artinya berarti diksi yang digunakan adalah diksi yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Artinya penggunaannya diksi yang baku, ya,
Beda dengan misalnya diksi seperti penggunaan dalam SMS. Ketika kita chattingan dengan teman kita, itu boleh disingkat, ya, karena sifatnya non formal, ya. Jadi boleh tuh, misal disingkat yang jadi YG, nah, itu boleh dalam penulisan SMS di HP, ya. Tapi kalau misalnya berupa teks dalam buku kita nyusun, itu nggak boleh, ya. Singkatan itu dihindari, ya. Jadi orang akan berbeda penafsirannya, ya. Ada yang paham, ada yang enggak. Ini kemana? Jadi susah untuk dipahami kalimatnya. Kadang-kadang kita kalau tidak terbiasa dengan singkatan, ya kan? Ini apa maksudnya? Ini kemana? Nanti bisa ngawur tuh, ya. Bisa keluar dari konteksnya. Padahal maksudnya ini, tapi karena dia tidak paham, jadi keluar tuh. Nah, akhirnya salah penafsiran. Nah, chattingannya malah ngawur kemana-mana, gitu ya. Selanjutnya, setelah dipilih di kalimat itu induktif atau deduktif. Induktif ini kita tarik kesimpulan, ya. Dari umum ke khusus. Beda dengan deduktif, ya. Dari khusus ke umum. Biasanya itu adanya di belakang ide pokoknya. Ketika kita baca satu teks, kemudian apa nih ide pokoknya? Misal terkait dengan kereta cepat, ya. Coba dibaca, dilihat, dibaca. Ide pokoknya ada di mana? Ada di awal atau di akhir? Ya. Kalau misalnya di awal, itu berarti induktif, ya. Kalau deduktif itu